Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatra Ningsih Ahyani dengan NIM 1314222020. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan strategi penanganannya. Pengertian konflik. Konflik adalah suatu situasi di mana dua atau lebih pihak memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, tujuan, atau nilai yang saling bertentangan. Konflik dapat memunculkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan antar individu, kelompok, organisasi, atau bahkan antar negara. Konflik bisa bersifat verbal dalam bentuk perdebatan atau argumen, atau bersifat fisik dalam bentuk pertikaian fisik atau kekerasan. Bentuk-bentuk konflik. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk tergantung pada konteks dan sifat konflik tersebut. Berikut beberapa bentuk utama dari konflik. Yang pertama, konflik antar pribadi. Konflik yang terjadi antar dua individu seperti konflik antar teman, anggota keluarga, atau rekan kerja. Yang kedua, konflik kelompok. Konflik yang terjadi antar dua kelompok atau lebih seperti kelompok teman-teman, kelompok kerja, atau kelompok masyarakat. Yang ketiga, konflik organisasi. Konflik yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan seperti konflik antar karyawan dan manajemen, konflik antar departemen, dan konflik terkait dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat, konflik budaya. Konflik budaya yang timbul karena perbedaan budaya, norma, atau nilai antar individu atau kelompok yang berbeda latar belakang budaya. Yang kelima, konflik sosial. Konflik yang berkaitan dengan isu-isu sosial atau politik, seperti konflik antar kelompok etis, konflik kelas sosial, atau konflik politik. Yang keenam, konflik internasional. Konflik yang terjadi antar negara-negara atau pemerintah seringkali terkait dengan perbatasan sumber daya atau perbedaan ideologi. Yang ketujuh, konflik ideologi. Konflik yang timbul karena perbedaan dalam keyakinan, ideologi, atau nilai-nilai fundamental antara individu atau kelompok. Yang ke-8, konflik interpribadi. Konflik yang terjadi dalam diri seseorang seperti konflik antara keinginan, nilai-nilai, atau tujuan yang berbeda dalam diri individu tersebut. Sebab terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi karena berbagai alasan, diantaranya yang pertama, perbedaan pendapat atau tujuan antar pihak yang terlibat. Yang kedua, perbedaan nilai, keyakinan, atau norma. Yang ketiga, persaingan atau atas sumber daya terbatas. Yang keempat, komunikasi yang buruk atau kurang efektif. Yang kelima, faktor emosional seperti kemarahan atau kecemburuan. Yang keenam, perbedaan kepentingan yang bertentangan. Dampak konflik. Yang pertama, ketegangan dan kepahitan. Konflik dapat menciptakan ketegangan emosional antara pihak yang terlibat dan penyebab rasa kepahitan. Yang ketiga, gangguan hubungan. Konflik dapat merusak hubungan antar individu, kelompok, atau pihak yang terlibat. Yang ketiga, gangguan psikolog. Konflik dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi pada individu yang terlibat. Yang keempat, ketidakstabilan organisasi. Konflik dalam konteks organisasi dapat menggunakan produktivitas, kestabilan, dan keharmonisan kerja. Yang kelima, kerugian ekonomi. Konflik dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, terutama jika sumber daya atau bisnis terpengaruh. Yang keenam, ketidakpastian konflik. Konflik dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan sosial, politik, atau ekonomi. Yang ketujuh, emergence masalah. Namun konflik juga dapat memicu pemecahan masalah, inovasi, atau perubahan yang positif dalam beberapa situasi. Yang ketujuh, perbedaan kekuasaan atau ketidaksetaraan. Yang ke-8, konflik struktur yang berbakat dalam struktur sosial atau organisasi.
Yang kesembilan, gangguan eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi situasi. Strategi penanganan konflik. Yang pertama, komunikasi yang efektif, berbicara terbuka dan mendengarkan dengan baik untuk memahami persepsi pihak lain. Yang kedua, negosiasi. Mencari solusi bersama yang mengutamakan semua pihak melalui perundingan. Yang ketiga, mediasi. Menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Yang keempat, kompromi. Mencapai kesepakatan dengan saling memberi dan menerima. Yang keenam, kolaborasi. Bekerja sama untuk menemukan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Yang keenam, menghindari konflik tidak perlu atau saat situasi tidak mendukung penyelesaian. Yang ketujuh, menggunakan prosedur formal, menggunakan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan konflik. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.